Hai semuanya, kita bertemu lagi hari ini dalam pelajaran praktikum akuntansi perusahaan dagang ya. Nah, sebelum kegiatan ini dimulai, Ibu harapkan kalian sudah siap mengikuti pelajaran ini dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Hari ini Ibu akan membahas tentang jurnal penyesuaian perusahaan dagang. Nah, sebelum lanjut ke materi yang lebih dalam lagi, Ibu bertanya dulu ke kalian, apa sih jurnal penyesuaian itu? Ya, jurnal penyesuaian itu adalah jurnal yang dibuat pada akhir periode untuk menyesuaikan saldo-saldo perkiraan sehingga menunjukkan keadaan yang sebenarnya sebelum penyusunan laporan keuangan. Nah, selanjutnya, mengapa kita perlu melakukan penyesuaian? Nah, tujuan dari dilakukannya penyesuaian itu adalah untuk membuat pendapatan dan pengeluaran dalam laporan laba rugi, aset dan kewajiban dalam laporan neraca yang dilaporkan agar sesuai dengan nilai yang sesungguhnya. Ya, sekarang tahu nggak kalian apa aja sih data-data yang perlu disesuaikan atau akun-akun apa aja sih di sini yang kita perlu lakukan penyesuaian di akhir periodenya ya. Kita lanjut. Untuk yang pertama itu adalah akun persediaan barang dagang ya. Di sini kita bisa menggunakan dengan pendekatan ikhtisar laba rugi ya. Yang pertama kita bisa menggunakan dengan pendekatan ikhtisar laba rugi. Nah, untuk membuat pendekatan ikhtisar laba rugi ini, data yang kita perlukan itu adalah data persediaan barang dagang awal dan data persediaan barang dagang akhir. Kemudian untuk akun yang ada di sebelahnya atau tandingannya itu adalah akun ikhtisar laba rugi ya. Jadi jika kita membuatkan jurnalnya menjadi seperti ini ya, dimana ketika kita menyiapkan data awal persediaan barang dagang itu kita taruh di posisi kredit karena persediaan awal barang dagang itu saldo normalnya ada di debit. Nah, pada saat kita akan menyesuaikan persediaan dagang awal, jadi kita menaruhnya atau menutupnya di posisi kredit. Jadi di sini akun tandingannya adalah akun ikhtisar laba rugi. Nah, kemudian ketika kita akan memunculkan saldo untuk persediaan barang dagang akhir ya, yang ini. Jadi di sini karena kita akan memasukkan persediaan barang dagang akhir, jadi kan persediaan barang dagang itu saldo normalnya ada di posisi debit. Jadi kita menaruh persediaan barang dagang ini ada di posisi debit ya. Kemudian akun tandingannya itu tetap sama ya. Di sini maksud akun tandingannya yang ada di posisi berlawanannya itu adalah ikhtisar laba rugi, ada di posisi kredit sejumlah nilai dari persediaan akhir. Nah, di sini Ibu memberikan contoh. Di sini ada neraca saldo, kemudian ada soal untuk persediaan akhir barang dagang 31 Desember sebesar 45.500 ya. Di sini sebelum kalian menjawab atau menentukan jurnalnya, kalian lihat dulu berapa jumlah persediaan barang dagang awal di neraca saldonya ya. Di sini persediaan dagang awal itu adalah 35.500 ya. Jadi kita buat jurnal
seperti ini. Ya, di sini ikhtisar laba rugi, kemudian di sini kan saldo persediaan awal itu adalah 35.500 di posisi debit. Karena kita akan menutup akun tersebut, jadi kita taruh di posisi kredit. Ya, untuk persediaan barang dagang awal kita pindahkan ke posisi kredit, kemudian dengan akun tandingan ikhtisar laba rugi. Kemudian untuk persediaan barang dagang akhir itu kita lihat di soalnya. Ya, di soalnya di sini berisi 45.500. Jadi kita masukkan di sini persediaan barang dagang akhir 45.500. Ya, jadi persediaan barang yang kita miliki itu ada di posisi debit dengan jumlah 45.500. Kemudian akun tandingannya di posisi kredit kita taruh sebesar 45.500. Selanjutnya persediaan barang dagang dengan menggunakan pendekatan harga pokok penjualan. Ya, di sini data yang kita butuhkan untuk membuat penyesuaian dengan pendekatan harga pokok penjualan itu adalah persediaan barang dagang awal, persediaan barang dagang akhir, kemudian pembelian, beban angkut pembelian, retur pembelian, dan potongan pembelian. Kemudian akun tandingannya itu adalah harga pokok penjualan. Ya, jadi nanti yang berlawanan dengan akun-akun ini adalah harga pokok penjualan. Sekarang Ibu tampilkan contoh jurnalnya seperti ini. Ya, jadi di sini kita kelompokkan mana akun-akun yang saldo normalnya ada di debit, itu kita kelompokkan. Jadi pada saat ditutup dia semuanya ada di kelompok ini dan posisinya di kredit. Dengan akun tandingan harga pokok penjualan ada di debit. Kemudian kita kelompokkan juga akun-akun yang saldo normalnya itu ada di posisi kredit. Jadi pada saat kita membuat ini pendekatan ini, jadi saldonya kita pindahkan ke debit. Di sini persediaan barang dagang itu kan karena emang akan masuk persediaan akhirnya, jadi itu dia ada di debit. Kemudian retur pembelian dan potongan pembelian ini saldo normalnya ada di debit kredit, jadi kita pindahkan ke debit. Ya, untuk contoh soalnya akan Ibu bahas di slide berikutnya. Ya, di sini sudah muncul contoh soal. Ini soalnya sama seperti pada saat kita membuat dengan pendekatan ikhtisar laba rugi tadi, ya. Nah, sekarang membuat dengan pendekatan harga pokok penjualan tadi seperti yang tadi Ibu sebutkan, data yang kita perlukan untuk membuat dengan pendekatan harga pokok penjualan itu adalah persediaan dagang awal pertama. Ya, di sini kita lihat di neraca saldo untuk persediaan dagang awal, kemudian persediaan dagang akhir ini yang ada di soal. Kemudian kita bisa lihat pembelian, ya, kita lihat pembelian, kemudian potongan pembelian dan retur pembelian. Nah, di sini di contoh transaksi ini tidak ada beban angkut pembelian. Jadi nanti pada saat membuat jurnal kalian boleh tidak memasukkan beban angkut pembelian, ya. Nah, sekarang kita lanjut ke jurnal yang terjadi atau yang kita catat. Nah, di sini di persediaan barang dagang awal itu saldonya menunjukkan 35.500 di posisi debit. Jadi di sini kita pindahkan ke posisi kredit, ya. Kemudian kita lihat pembelian, kita kelompokkan. Di sini pembelian saldo normalnya ada di posisi debit. Jadi pada saat kita tutup itu akan pindah ke posisi kredit. Nah, kemudian kita jumlahkan saldonya ini, kita taruh di posisi debit dengan akun tandingan harga pokok penjualan. Kemudian untuk persediaan barang dagang akhir, karena persediaan barang dagang akhir ini akan masuk sebagai persediaan yang ada, jadi dia akan menambah jumlah persediaan. Jadi posisinya ada di debit, ya. Kemudian kita lihat retur pembelian. Di neraca saldo, retur pembelian itu ada di posisi kredit. Jadi pada saat akan ditutup, dia akan pindah
ke posisi debit ya. Maaf, di sini sepertinya Ibu tertukar menulis jumlah nominalnya. Jadi di sini nanti kalian bisa ganti, sesuaikan ya. Retur pembelian di neraca saldo itu 1.900.000, kemudian potongan pembelian itu 3.660.000 ya. Di sini tertukar posisinya. Kemudian setelah kalian selesai membuat seperti ini, sesuaikan dengan saldo yang ada di neraca saldo, kalian buat di sini. Kemudian kalian tentukan harga pokok penjualannya dengan cara menjumlahkan yang ada di posisi debit ini, kalian taruh di posisi kredit. Untuk data yang perlu disesuaikan yang selanjutnya itu adalah perlengkapan ya, dimana untuk menyesuaikan perlengkapan ini kita bisa membuat jurnal dengan mendebit beban perlengkapan dan mengkredit perlengkapan ya. Di sini kita mencatat sebagai beban karena kita sudah menggunakan perlengkapan tersebut, jadi dijadikan beban oleh perusahaan. Kemudian perlengkapannya karena kita sudah menggunakan, maka perlengkapan itu akan berkurang. Nah, misalnya nih di neraca saldo yang kalian buat, perusahaan yang kalian buat, di sana muncul perlengkapan toko, maka di sini bisa kalian tulis beban perlengkapan toko, kemudian yang dikredit adalah perlengkapan toko. Nah, seandainya di neraca saldo ditulis atau muncul perlengkapan kantor, maka kalian bisa mencatat sebagai beban perlengkapan kantor, kemudian yang dikredit adalah perlengkapan kantor. Itu semua menyesuaikan dengan kondisi neraca saldo di perusahaan. Nah, selanjutnya untuk nominal yang muncul di dalam pada saat kalian membuat jurnal ini, ya, karena tadi sudah bilang perlengkapan di sini dijadikan beban oleh perusahaan karena dia sudah terpakai. Jadi nominal yang kalian harus catat itu adalah yang sudah terpakai. Jadi misalnya kalian diketahuinya yang tersisa, maka kalian cari tahu dulu saldo awal yang ada di perusahaan, kalian kurangi dengan yang sisa, maka itulah yang terpakai. Pokoknya intinya kalian harus membutuhkan nominal yang sudah terpakai untuk perlengkapan ini ya. Data yang perlu disesuaikan selanjutnya itu adalah penyusutan aktiva tetap. Ya, di sini aktiva tetap merupakan aktiva yang masa penggunaannya lebih dari 1 tahun. Ya. Apa aja itu aktiva tetap? Ya, di sini aktiva tetap bisa berupa peralatan, kendaraan, mesin, gedung, dan lain-lain. Ya. Ini Ibu masukkan contohnya seperti ini. Untuk menjurnalnya, kita bisa membuat jurnal seperti ini, ya. Dengan mendebit beban penyusutan, kemudian mengkredit akumulasi penyusutan. Ini sudah pasti jurnal seperti ini, tidak boleh dipisahkan mereka, ya. Memang sudah jadi satu kesatuan, beban penyusutan sama akumulasi penyusutan. Nah, misalnya nih contohnya yang disusutkan adalah peralatan. Jadi di sini yang muncul adalah beban penyusutan peralatan, kemudian yang dikredit akumulasi penyusutan peralatan. Nah, misalnya nih lagi yang disusutkan adalah kendaraan. Jadi di sini kalian bisa mencatat beban penyusutan kendaraan, kemudian akumulasi penyusutan kendaraan. Nah, misalnya kalau yang disusutkan adalah mesin, kalian tinggal mengganti di sini beban penyusutan mesin, kemudian akumulasi penyusutan mesin. Nah, sekarang untuk nominal yang muncul di sini, ya, nominal yang muncul dari jurnal ini adalah hasil perhitungan dari persentase penyusutannya. Ya, jadi di sini kalian menghitung persentasenya, berapa persen yang disusutkan. Jadi kalian hitung persentasenya 10% dari harga peralatan. Jadi kalian menghitung 10% dari harga peralatan. Nah, sekarang untuk menentukan persentasenya tersebut, kalian bisa menghitung dengan cara menggunakan metode menurun, metode angka tahun, dan metode garis lurus. Yaitu sesuai dengan permintaan soalnya. Nanti kalian disuruh menggunakan dengan metode apa, ya. Data penyesuaian selanjutnya yang kita sesuaikan itu adalah beban yang masih harus
dibayar ya. Karena beban yang masih harus dibayar ini adalah tunggakan yang harus kita bayarkan di bulan ini, tapi kita belum bisa membayarnya di bulan ini. Yang biasanya muncul di soal itu adalah gaji, listrik, dan telepon. Itu yang paling sering kita temui dalam kasus-kasus yang kita buat. Ya, jadi di sini dimana kita punya tunggakan ya, kita punya tunggakan, otomatis kita mempunyai utang ya, jadi kita belum membayar, jadi kita mempunyai utang. Pada saat mencatatnya itu kita mencatat sebagai beban, kemudian yang dikredit adalah utang karena kita belum bisa membayarnya. Nah, jadi di sini untuk yang didebit beban, misalnya yang belum dibayarkan adalah gaji, jadi di sini muncul beban gaji. Kemudian yang dikredit adalah utang gaji ya, beban ini adalah beban gaji, jadi utang gaji. Nah, misalnya yang belum dibayarkan adalah listrik, maka yang muncul adalah beban listrik dan utang listrik. Kemudian kalau yang belum dibayarkan adalah telepon, yang muncul adalah beban telepon, kemudian utang telepon. Nah, ada juga masanya mungkin di dalam akun itu kita mencatatnya sebagai utang beban atau utang biaya, itu nggak apa-apa juga, tergantung kondisi akun yang dibuat oleh perusahaan. Tapi kalau misalnya nggak ada nama-nama akun itu, kalian bisa nulis utangnya ini sesuai dengan apa yang menjadi beban. Seperti tadi beban gaji, utang gaji. Kalau misalnya akunnya adalah utang beban, ya bisa kalian masukkan utang beban aja ya. Kemudian untuk jumlahnya, berapa jumlah yang kalian masukkan ke dalam jurnal ini, itu adalah sebesar jumlah yang belum dibayar. Jadi misalnya kalian belum membayar sejumlah 1 juta rupiah, jadi kalian mencatat di dalam jurnal ini adalah sebesar 1 juta rupiah ya. Jadi nggak kesana kemari, jadinya berapa jumlah yang belum dibayarkan, begitulah yang kalian catat ya. Selanjutnya adalah beban dibayar di muka ya. Nah, sebelum kita lanjut untuk gimana caranya menjurnal dan menentukan nominal-nominal yang masuk ke dalam jurnal untuk beban dibayar di muka, ini kalian harus memahami konsep dari harta dan beban, karena di sini kita mencatatnya sebagai harta dan sebagai beban ya. Jadi kita harus pahami dulu konsep harta dan beban, kapan dia dianggap sebagai harta dan kapan dia dianggap sebagai beban ya. Konsepnya seperti ini ya, contohnya. Nah, di sini jenis kegiatannya ada sewa, ada iklan, dan ada asuransi. Nah, dia dicatat sebagai harta ya pada saat di neraca saldo muncul sewa dibayar di muka ya. Dicatat sebagai harta pada saat di neraca saldo itu dia muncul sewa dibayar di muka ya. Misalnya kalau iklan, muncul iklan dibayar di muka. Kemudian asuransi dibayar di muka ya. Nah, ketika dia dicatat sebagai beban, yang muncul di neraca saldo itu adalah beban sewa. Untuk misalnya kegiatannya sewa, beban sewa. Kemudian kalau iklan, dia akan muncul beban iklan ya. Kalau asuransi, dia muncul beban asuransi. Jadi kalau di neraca saldo muncul nama-nama akun seperti ini ya, berarti dia dicatat sebagai beban ya. Ibu ulang kembali, kalau muncul di neraca saldo seperti ini, maka dia dicatat sebagai harta ya. Sewa dibayar di muka dan seterusnya, dia dicatat sebagai harta. Ketika dia muncul ya di sini beban-beban seperti ini, beban sewa, beban iklan, dan beban asuransi, dia dicatat sebagai beban ya. Itu konsepnya yang harus kalian tahu. Jadi sebelum lanjut menjurnal, jadi kalian pahami dulu benar-benar atau dengan baik konsep dari harta dan beban ini. Nah, setelah tadi kalian memahami konsep harta dan beban, nah sekarang kita mulai ke proses penjurnalannya. Yang pertama, ini tadi kita sudah menentukan misalnya dia metode harta. Ya, di sini dicatat dengan metode harta. Jadi kita menggunakan rumus HBHH, di mana H-nya ini adalah metode harta, kemudian B itu adalah beban, ada di posisi debit,
kemudian H-nya itu adalah harta di posisi kredit, dan H-nya lagi satu adalah hilang, ya, garis besar yang hilang. Jadi di sini ketika kita menggunakan metode harta, itu yang di debit itu adalah beban, kemudian yang dikredit adalah harta, ya. Jadi jurnal yang muncul adalah seperti ini, ya. Beban ada di debit, kemudian hartanya tadi itu adalah beban dibayar di muka. Jadi kalau di sini beban sewa, misalnya sewa, di sini beban sewa, kemudian di sini sewa dibayar di muka, ya. Jadinya bebannya di debit, kemudian hartanya di posisi kredit. Hartanya ini adalah beban dibayar di muka, atau misalnya sewa, di sini sewa dibayar di muka, ya. Nah, jumlahnya berapa yang kita masukkan? Ya, jumlah yang kita masukkan atau kita tulis di dalam jurnal ini adalah sebesar yang hilang atau yang sudah terlewati. Berapa yang sudah kita pakai di sini, yang hilang, dilewati, berarti kita sudah pakai. Jadi kalian menghitung bulan yang sudah dipakai. Misalnya biaya sewa, di sini kita menyewa gedung selama 1 tahun. Di akhir periode yang sudah digunakan itu adalah 3 bulan. Jadi untuk 1 tahun 3/12 dikali biaya sewanya, ya. Jadi biaya sewa yang dibayar di mukanya. Itu prosesnya. Yang kita hitung adalah sebesar yang sudah terpakai. Oke, kita lanjut menentukan pencatatan dengan metode beban. Ya, setelah harta, sekarang kita mencatat dengan metode beban. Kita bisa menggunakan rumus BHBB untuk kalian lebih mudah mengingat rumusnya, ya. Dimana BHBB ini adalah yang pertama itu adalah metode beban, ya. Kemudian H-nya itu adalah harta ada di posisi debit, kemudian B-nya adalah beban di posisi kredit, dan B yang terakhir adalah belum, ya. Belum ini berarti nanti kita akan mencatat sejumlah yang belum terpakai. Kemudian, nah, setelah kita menganalisis dari rumus yang kita buat tadi, berarti kita bisa menentukan jurnal yang muncul. Ini harta di debit, beban di kredit, ya. Jadi yang muncul jurnalnya adalah beban dibayar di muka di posisi debit, di mana beban dibayar di muka itu adalah harta, kemudian beban di posisi kredit. Ya, ini contohnya yang tadi, beban dibayar di muka itu adalah sewa dibayar di muka, ya. Hartanya adalah sewa dibayar di muka, ada di posisi debit, kemudian bebannya adalah beban sewa, ada di posisi kredit, ya. Nah, jumlah nominal yang kita catat pada saat kita membuat jurnal ini adalah yang belum terpakai, ya, sebesar yang belum terlewati atau yang belum terpakai. Nah, seperti tadi contohnya pada saat kita menggunakan metode harta, di sana yang dicatat adalah yang sudah terpakai. Nah, di sana anggap aja kita menyewa selama 1 tahun, ya. Jadi yang sudah terpakai adalah 3 bulan. Jadi yang dicatat jika perusahaan menggunakan metode beban itu adalah yang belum terpakai. Jadi yang tadi 3 bulan terpakai, berarti yang belum terpakai adalah 9 bulan. Jadi kalian tentukan 9/12 dikali berapa jumlah beban yang kita bayarkan, ya. Itulah untuk menentukan berapa nominal yang kalian masukkan ke dalam jurnal yang akan kalian buat ini jika menggunakan metode beban. Oke, kita lanjut data penyesuaian. Yang selanjutnya itu adalah pendapatan diterima di muka, ya, dimana pendapatan diterima di muka ini adalah pendapatan perusahaan yang akan diperoleh di beberapa periode, namun kita terima di awal periode, ya. Nah, di sini Ibu ambil contoh, misalnya kita menyewa ruangan, ya, kita menyewa ruangan, dimana setiap bulannya biaya sewa untuk ruangan itu adalah 100.000. Jadi di sini bulan Juli 100.000, bulan Agustus 100.000, kemudian bulan September 100.000, bulan Oktober 100.000, dan bulan November 100.000, ya. Nah,
semua biaya sewa ini akan dibayarkan di awal periode, yaitu bulan Juli. Ya, di bulan Juli itu kita terima sebesar 500.000 ya. Nah, sekarang untuk jenis kegiatan di sini yang biasanya berhubungan dengan pendapatan diterima di muka itu adalah sewa yang pertama. Nah, jika sewa ini dicatat sebagai utang, maka di neraca saldonya itu adalah muncul utang sewa ya. Di neraca saldo muncul utang sewa. Kemudian jika dia dicatat sebagai pendapatan, maka di neraca saldo muncul pendapatan sewa. Terus misalnya nih ada contoh pendapatan untuk komisi. Jadi di sini dia dicatat sebagai utang ketika di neraca saldo itu muncul sebagai utang komisi ya. Kemudian dia dicatat sebagai, jika dia dicatat sebagai pendapatan, maka di neraca saldo itu muncul pendapatan komisi. Oke, kita lanjut ke bentuk jurnal penyesuaian untuk pendapatan diterima di muka ya. Yang pertama itu adalah dengan menggunakan metode utang ya. Jika kita membukukan dengan menggunakan metode utang, maka di sini jurnal yang muncul adalah utang di debit, kemudian pendapatan di kredit. Nah, jumlahnya adalah jumlah sebesar yang hilang atau yang sudah terpakai ya. Nah, logikanya di sini kalau sudah terpakai, otomatis utang yang kita terima pada saat waktu dibayar di muka atau kita terima di muka itu utangnya berkurang ya, kemudian dicatat sebagai pendapatan ya. Kenapa utangnya berkurang? Karena kita sudah tidak punya utang lagi pada orang yang menyewa ruangan kita, karena berkurang, sudah terpakai utang kita kepada yang menyewa itu sudah berkurang ya. Kemudian kalau di sini misalnya utang sewa, kalau misalnya di sini kasusnya untuk sewa, berarti di sini adalah utang sewa, kemudian pendapatan sewa. Kemudian kalau kasusnya di sini adalah utang terjadi pendapatan komisi, maka di sini utang komisi, pendapatan komisi ya. Kemudian kita lanjut ketika menggunakan metode pendapatan ya. Nah, kita ketika menggunakan metode pendapatan ini, jurnal yang muncul adalah pendapatan di debit, kemudian utang di kredit sebesar yang belum terpakai ya, yang belum terpakai berarti yang belum digunakan, atau sewa, misalnya tadi contohnya sewa yang belum digunakan. Nah, logikanya karena sewa ini belum digunakan, maka otomatis kita akan mencatatnya menambah utang kita masih punya utang kepada orang yang menyewa ruangan kita tersebut ya. Jadi ini kalau dengan metode pendapatan itu dicatat sebesar yang belum terpakai dengan logika utang kita bertambah karena belum digunakan, kita masih punya utang kepada orang yang menyewa ruangan kita tersebut ya. Ya, untuk data yang harus disesuaikan selanjutnya itu adalah pendapatan yang masih harus diterima. Dimana pendapatan yang masih harus diterima ini adalah pendapatan yang belum kita terima sampai akhir periode kita melakukan pembukuan ini. Ya, contohnya di sini sewa atau bunga bank. Ya, dimana sewa ini misalnya kita melakukan menyewakan ya, misalnya kita menyewakan ruangan tetapi masih belum dibayar oleh pelanggan kita atau yang menyewa sampai di akhir periode ini, maka kita bisa menjurnal ya dengan mencatat piutang di debit, kemudian pendapatan di kredit ya, dimana karena piutangnya ini, pembayaran ini belum kita terima, jadi di sini akan muncul sebagai piutang ya. Nah, seberapa besar kita mencatatnya adalah sebesar pendapatan yang masih harus diterima. Jadi misalnya pelanggan kita atau yang menyewa tempat kita itu belum membayar sebesar 1 juta, jadi kita catat sebesar
1 juta. Berapa pendapatan yang kita belum terima, sebesar itulah kita mencatatnya. Penyesuaian terakhir adalah piutang tak tertagih ya, dimana piutang ini kita bisa mencatat dengan dua metode. Yang pertama adalah metode langsung, dimana metode langsung ini digunakan jika piutang tersebut sudah benar-benar tidak dapat ditagih. Misalnya di akhir periode yang memiliki utang tersebut datang ke perusahaan dan menyatakan dia tidak sanggup lagi untuk membayar piutang tersebut ya. Jadi kita langsung mencatatnya dengan metode langsung dengan jurnal. Kita mencatat, langsung kita jadikan beban karena itu sudah menjadikan beban bagi perusahaan karena sudah tidak mampu dibayar piutangnya. Jadi kita mencatatnya sebagai beban di perusahaan. Yang muncul adalah beban kerugian piutang, kemudian piutang di kredit ya. Jadi karena piutangnya tidak bisa dibayar, jadi kita mencatatnya sebagai piutang berkurang di kredit ya. Kemudian metode yang kedua itu adalah metode tidak langsung. Dimana metode tidak langsung ini digunakan jika piutang masih ada kemungkinan untuk ditagih ya. Jadi ada kemungkinan untuk ditagih ini dalam kasus yang akan kita gunakan itu misalnya di saat periode itu piutang itu masih ditaksir kerugiannya. Misalnya kerugian piutang ditaksir 5% dari piutang saldo piutang gitu ya. Jadi kita masih menaksir kerugian piutang itu, belum terjadi kerugian piutangnya ya. Jadi baru menaksir piutang itu kemungkinan akan tidak dapat ditagih sebesar berapa persen. Nah, jadi di sini kita mencatat dengan akun beban kerugian piutang di debit, kemudian cadangan kerugian piutang di kredit ya, dimana saat kita mencatat sebagai kerugian itu tetap menjadi beban oleh perusahaan, tapi yang di posisi kredit adalah kita mencatatnya sebagai cadangan kerugian piutang, belum mengurangi jumlah piutangnya, tapi baru mencatatnya sebagai cadangan jika nanti suatu saat terjadi kerugian piutang ya. Baik, untuk kegiatan pembelajaran hari ini materi yang Ibu berikan Ibu cukupkan sampai di sini. Dan Ibu ucapkan terima kasih karena kalian sudah menyimak dengan baik materi yang Ibu berikan. Semoga materi yang Ibu berikan bermanfaat untuk kalian dan bisa kalian terapkan dalam kegiatan pembelajaran hari ini.